Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari Speedweek, menjelang balapan di Aragon pada hari Minggu besok, finalis yakin bahwa sirkuit Aragon akan membantunya. Dikarenakan rute sirkuit Motorland telah menjadi tempat yang baik untuk Aprilia di masa lalu, di mana Alex Espargaro berhasil menempati posisi ke-6 selama 2 kali pada tahun 2017 dan 2018, dan posisi ke-7 pada 2019. Mungkin saya belum 100% siap setelah hanya 2 hari pengujian, tetapi untuk dapat membalap dengan yang lain dan bersaing dengan Alex yang menunjukkan hal-hal hebat, tentu akan membantu saya meningkatkan perasaan saya dengan RSGP. Dikutip dari Tuta Motori Web, jelang melakoni debutnya, Vinales mendapatkan warisan dari Savadori, yakni kru teknis Savadori akan menemaninya di pedok Aprilia. Tim teknis Savadori sebagian besar berasal dari Italia. Jabatan kepala kru akan menjadi tanggung jawab Giovanni Matorolo, yang sebelumnya merupakan pemimpin tim tes Aprilia. Dikutip dari Motosan, Alex Espargaro mengaku ingin meraih hasil lebih baik pada MotoGP Aragon minggu besok. Tentu saja motivasinya semakin kuat dengan performa RSGP yang makin membaik, termasuk disebut juga akan menggunakan mesin yang baru. Kami harus berjuang untuk podium lagi, itu sudah pasti, tapi itulah yang saya katakan setiap minggu. Akhirnya sekarang saya sudah finish di podium, jadi di Aragon saya ingin lebih. Saya merasa kami siap bertarung untuk podium lagi. Aragon adalah sirkuit yang saya suka. Kami dalam kondisi yang baik sekarang. Motor berjalan dengan baik. Biasanya di Aragon motor selalu kompetitif. Kami memiliki mesin baru di sana, jadi kita lihat saja. Dikutip dari Crash, Raul Fernandez mengalami patah tulang di telapak tangan kanannya akibat jatuh dari olahraga bersepeda. Jumat lalu saya jatuh saat bersepeda, dan sayangnya saya mematahkan tulang di telapak tangan kelima di tangan kanan saya. Saya ingin berterima kasih kepada Dr. Xavier Mir yang mengoperasi saya pada hari Minggu pagi untuk memulai pemulihan sesegera mungkin. Dikutip dari Speedweek, Joan Mir mengaku percaya diri untuk tampil di seri Aragon, dikarenakan pernah mendapatkan hasil yang baik di sirkuit Motorland. Ia pun optimis bisa meraih podium di sana. Saya memiliki kenangan indah tentang Motorland. Itu berarti saya akan termotivasi dan percaya diri, terutama setelah hasil saya di Silverstone. Saya dan tim akan bekerja keras untuk mendapatkan hasil terbaik lainnya. Jika saya berhasil dalam hal itu di Spanyol, itu akan menjadi sesuatu yang istimewa. Jarak poin semakin besar, tetapi saya akan bertarung. Akan menyenangkan untuk mengulang podium dari tahun lalu. Saya yakin kami bisa melakukannya. Aragon juga merupakan rute yang saya suka. Dikutip dari Corsetti Moto, Jorge Lorenzo menilai Quartararo menjadi penyebab Vinales memutuskan kontraknya dengan Yamaha. Vinales merasa tertekan karena Quartararo mampu tampil lebih baik ketimbang dirinya. Saya rasa tentu dia adalah pembalap yang butuh merasa diinginkan oleh tim.
Vinales sebelum kehadiran Quartararo sudah mengalami hasil yang tidak dia inginkan, lalu keadaan pun menjadi buruk. Memiliki rekan tim yang kuat seperti Quartararo sangat sulit secara mental. Dikutip dari Corsetti Moto, keputusan KTM mendatangkan dua pembalap rookie sekaligus ke tim satelitnya itu tidak lepas dari sikap panik dari tim KTM. Sejatinya, KTM Test3 dikabarkan ingin mempertahankan Petrucci untuk diduetkan dengan Remy Gardner. Sedangkan Raul Fernandez rencananya ingin dipertahankan di Moto2 2022 lebih dulu. Namun KTM takut dengan tindakan Yamaha yang terus mendekati Raul Fernandez. Kini Petrucci juga harus kehilangan peluang emasnya. Ia bakal mendapatkan kontrak dengan Ducati di World Superbike. Hal itu akibat situasi KTM yang rumit, sehingga Ducati Aruba menaikkan kontrak bersama Alvaro Bautista. Saat itu dia tidak memiliki pernyataan yang jelas dari KTM tentang hal yang tidak akan terjadi padanya di MotoGP. Dia menunggu jawaban KTM sebelum melakukan negosiasi dengan kami. Danilo sebenarnya adalah opsi bagi kami, tetapi ketika dia sekarang bisa bilang tersedia, kami sudah mendapatkan pembalap. Dikutip dari Paddock GP, Massimo Rivola mengaku sebenarnya ia ragu saat akan merekrut Vinales, dikarenakan ia takut jika Vinales menginginkan gaji yang besar, sama seperti di Yamaha. Tetapi dikarenakan Alex mengatakan bahwa Vinales tidak bahagia dan ingin mencari tim baru, maka ia pun berani untuk berbicara dengan manajer Vinales. Alex mengatakan kepada saya bahwa Maverick tidak bahagia beberapa bulan lalu, tapi saya bahkan tidak mempertimbangkannya karena fakta bahwa dia memiliki kontrak yang sangat mahal, itu jelas. Tetapi ketika Alex memberitahu saya bahwa dia berpikir untuk pindah tahun depan, saya berkata, oke, itu sudah cukup bagi saya. Biarkan saya mengobrol dengan manajernya. Saya tidak ingat persis hari apa kami mulai berbicara, tapi itu terjadi setelah Jerman. Balapannya sangat buruk baginya. Dikutip dari Speedweek, Quartararo mengaku sebagai pembalap ia harus belajar sabar setelah melalui masa sulit tahun 2020 lalu dengan problem pada motor dan dirinya sendiri. Ungkapannya itu seakan menyinggung Vinales yang terkesan tidak sabar dengan kondisi yang dihadapinya, hingga melakukan perilaku yang dianggap berlebihan dan sangat mengecewakan manajemen Yamaha. Tujuannya jelas, menjadi juara dunia atau setidaknya memperjuangkannya. Saya menyadari semua kesalahan yang saya buat pada tahun 2020. Saya memiliki beberapa masalah dengan motor, tetapi juga dengan diri saya sendiri. Saya benar-benar marah pada motor ketika ada yang tidak beres. Dan ketika kamu marah, kamu tidak fokus pada apa yang harus dilakukan. Jadi saya belajar untuk tetap tenang dalam situasi sulit. Itu sebabnya saya jauh lebih kuat sekarang daripada tahun lalu. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.